Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Yovenirza dari 3TE di mata kuliah pemrograman mobile. Kali ini saya akan membahas tentang materi di praktikum 10, itu terkait dari tab navigation ataupun tab layout dan juga Onyx, ONNX gitu ya, yang saya sebut saja sebagai Onyx untuk video kali ini. Nah, pertama kita mulai terlebih dahulu dari bab 1, dari pemahaman masalah terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu ya, navigasi itu merupakan salah satu fitur inti dari aplikasi. Sehingga ketika pengguna ingin berpindah antar halaman, ya mereka membutuhkan itu gitu. Dan juga supaya perpindahan itu tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu apa namanya monoton gitu ya. Maka kita perlu menambahkan variasi lain seperti navigasi yang ada di sini, yaitu navigasi dari menggunakan tab layout. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita ingin menggunakan aplikasi gitu sebagai developer, kita tuh pastinya ingin meningkatkan kepuasan pengguna gitu melalui pengalaman mereka. Nah, untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tentu kita butuh beberapa improvement ataupun beberapa peningkatan dalam aplikasi kita seperti mengimplementasikan fitur-fitur AI ataupun kecerdasan buatan. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya itu model dalam format yang dapat dibaca oleh aplikasi kita. Sehingga nantinya kita dapat menggunakan model Onyx pada kasus ataupun pada praktikum ini. Nah, selanjutnya untuk dari langkah kunci dan keputusan desain, di sini saya menggunakan activity baru di sini, yaitu ada Wiki Onyx Activity, yang mana ini dihubungkan dari fragmen Explore yang sudah saya buat sebelumnya. Explore itu ada di sini. Nah, jadi ketika kita lihat di sini, maka ada tombol untuk mengarah ke WikiOnix. Yang mana WikiOnix ini terdiri dari masing-masing ada 4 tab ataupun 4 fragmen yang membahas penjelasan dari Onyx. Nah, selanjutnya juga dari masing-masing tab ini itu sudah menggunakan view pager, yang mana view pager itu kan di stack gitu untuk tiap-tiap fragmennya, yang mana nantinya fragmen itu dapat dipindah ataupun berpindah menggunakan tab layout. Nah, selanjutnya juga dari bentuk fragmen yang view pager ini ya, dia itu juga sudah menerapkan yang namanya itu scroll view, yang mana untuk scroll view ini memungkinkan agar konten-konten yang panjang seperti ini bisa di scroll sehingga nanti tidak terpotong seperti itu. Oke, untuk langkah kunci dan keputusan desain mungkin seperti segitu aja. Untuk ke penjelasan error. Sebelumnya itu ketika saya membuat adapter, yang mana adapter ini kan fungsinya untuk mengatur gitu elemen-elemen ataupun fragmen-fragmen apa saja yang akan disimpan ke dalam sebuah activity. Nah, di sini pada awal itu saya membuat tidak ada parameter ini ataupun tidak ada constructor ini. Nah, seperti ini kosong gitu ya, karena memang ketika kita ingin create dari awal gitu untuk Kotlin class, contoh di sini namanya contoh gitu ya, sebagai contoh aja. Nah, dia itu tidak memiliki parameter apapun. Sehingga ketika saya coba untuk masukin function pemanggilan fragmennya, seperti ada override di sini, get item count dan juga create fragment, maka muncul merah seperti ini, error di override-nya. Dan juga ketika dipanggil di dalam activity-nya, ketika kita deklarasi nih, ada adapter baru yang namanya itu tabs adapter untuk mengatur dari fragmennya. Maka ketika kita deklarasikan this, yang mana di sini konteksnya adalah activity kita saat ini ya, activity dari wiki ini, itu tidak bisa dipanggil karena katanya di sini too many arguments, yang artinya argumen ini tidak diterima ataupun kebanyakan gitu dari yang didefinisikan di adapternya. Sehingga ketika saya cek lagi ternyata baru sadarnya ya di sini belum ada argumen untuk memasukkan fragmennya, sehingga kita perlu menambahkan sebentar di sini kita tidak bisa ini ya, nggak bisa unduh, kita unduh lagi. Nah, di sini, oke. Kita di sini saya tambahkan ada activity yang namanya itu fragment activity. Yang mana dari fragment activity ini barulah kita bisa mengoverride metode-metode yang ada di fragment seperti ada get item count dan juga create fragment. Lalu kita definisikan untuk fragment-fragment apa saja yang akan ditampilkan. Barulah activity ini akan membaca
Ini akan membaca activity di mana masing-masing fragmen itu dipanggil melalui view pager seperti itu. Nah, makanya di sini saya tadi error. Seperti itu juga untuk penyelesaiannya dia sudah dijelaskan. Nah, oke. Lanjut ke bagian selanjutnya itu mungkin dari kendala ataupun problem yang saya temukan ataupun kesulitannya. Nah, di sini yang paling susah itu ya tentu di bagian mencari dataset gitu ya. Karena di sini kan di wiki ini kita ada menjelaskan terkait dari dataset yang kita gunakan. Sebagai contoh ini coba saya buka di halaman yang wiki tab 4 ini. Nah, di sini kita perlu menjelaskan tentang dataset yang kita gunakan. Namun di sini ya problemnya itu ataupun kesulitannya itu di mencari dataset yang sesuai gitu. Karena memang untuk studi kasus dari aplikasi pemesanan tiket ini kan cukup spesifik gitu. Jadi ya tidak bisa asal sembarang data aja. Nah, untuknya di sini saya menemukan data yang dapat digunakan itu dengan nama Customer Personality Analysis. Yang mana itu nanti akan berpengaruh ke personalisasi dari si customer kita. Oke, mungkin sekian untuk bab 1. Mungkin saya akan lanjutkan ke bab 2 yaitu terkait dari pemahaman materi gitu ya ataupun ya penjelasan dari topik yang disampaikan. Nah, pertama, tab layout. Jadi tab layout itu merupakan salah satu opsi layout yang digunakan untuk menampilkan beberapa fragmen. Yang mana ketika kita awal pertama kali itu kan kita memanggil fragmen itu menggunakan tombol gitu. Jadi kita pindah fragmen satu ke fragmen 2 itu pakai tombol. Nah, dengan adanya tab layout, kita tidak perlu membuat tombol satu lagi. Kita cukup menggunakan yang namanya itu di XML itu ya contoh di sini dari Onyx Activity Wiki Onyx ini. Oke, kita cukup perlu menggunakan Google Android Material tab layout. Yang mana nanti bisa kita definisikan untuk masing-masing itemnya itu di dalam sini nih. Tab layout mediator, kita panggil tab layoutnya, lalu kita panggil view pager, yaitu fragmen-fragmen yang akan ditampilkan. Lalu ya tinggal kita definisikan saja gini, apa-apa saja sih isi dari tab layout tersebut. Sehingga nantinya tab layout ini dapat memudahkan navigasi ataupun memberikan opsi lain dari navigasi-navigasi yang sudah ada di aplikasi kita. Seperti itu. Nah ya, tadi untuk penggunaannya seperti itu ya. Saya gunakan di dalam halaman wiki sehingga nanti masing-masing penjelasan dari Onyx itu dapat tertata dengan baik dan ternavigasi dengan baik. Oke, selanjutnya adalah Onyx. Nah, Onyx ini sendiri merupakan salah satu format model machine learning lah khususnya gitu ya, dan juga bisa juga untuk AI lainnya. Nah, di sini model Onyx ini digunakan sebagai format yang dapat dibaca oleh si Android Studio ataupun aplikasi Android yang di sini. Untuk memanggilnya itu kita perlu mengimpor yang namanya itu dependensi Microsoft gitu. Jadi untuk Onyx ini dia tidak bisa langsung tidak bisa langsung terimplementasi gitu. Jadi kita harus butuh dependensi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita bisa menggunakannya dengan cukup gampang gitu. Jadi kita buat session Onyx baru, lalu kita bisa menggunakan model machine learning yang sudah kita buat menggunakan scikit-learn, PyTorch ataupun yang lainnya seperti TensorFlow juga. Nah, mana nanti kita dapat gunakan di aplikasi Android kita gitu. Jadi tidak perlu mengimpor ataupun mengubah-ubah format datanya secara ribet gitu ya. Cukup dengan mengkonversinya ke dalam Onyx saja. Jadi kita bisa menggunakan machine learning kecerdasan buatan atau AI di aplikasi kita. Nah, di sini untuk Onyx itu saya gunakan ya belum diimplementasikan secara langsung karena memang instruksinya itu hanya membahas terkait dari wiki Onyx, yaitu bagaimana Onyx digunakan dan juga ya seperti itu. Bagaimana Onyx digunakan dan juga dataset apa yang saya gunakan untuk dijadikan model dari si Onyx ini sendiri gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan materinya. Mungkin saya lanjut ke selanjutnya itu penghubungan dengan materi sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kan kita juga udah bahas berbagai navigasi gitu ya, seperti ada button navigation, lalu ada menggunakan view pager gitu untuk halaman welcome, dan juga selanjutnya ada toolbar untuk tombol back-nya, dan juga ya tombol-tombol biasa untuk berpindah antar fragmen. Nah, dengan tab layout ini ya kita bisa menggunakan
navigasi baru gitu untuk berpindah antar fragmen. Yang juga di sini diimplementasikan juga ada namanya itu scroll view untuk elemen-elemen ini biar bisa di scroll agar tidak terpotong gitu ya sesuai dengan ukuran layarnya. Dan juga di sini saya juga mengimplementasikan view pager yang sudah dibuat sebelumnya untuk menampilkan fragmen itu sebagai halaman tersendiri gitu yang bisa di slide kiri dan kanannya. Oke, dan juga untuk adapter membaca masing-masing fragmen yang akan ditampilkan seperti itu. Mungkin sekian dari bab 2. Saya lanjutkan ke demo aplikasinya. Di sini saya sudah buka di HP sebentar. Nah, di sini kita mulai dari halaman utama terlebih dahulu. Kita lanjut ke halaman explore. Nah, di sini sudah ada halaman explore. Ketika kita klik wiki Onyx, di sini akan tampil ada menu-menu seperti pengenalan Onyx, cara kerja format Onyx, konversi model ke Onyx, dan juga dataset yang saya gunakan. Mungkin saya bahas terlebih dahulu dari pengenalan Onyx gitu ya. Jadi di sini untuk tujuan Onyx itu ya dikembangkan sebagai standar terbuka gitu ataupun open source untuk mengkonversi model-model seperti scikit-learn, PyTorch, TensorFlow ke dalam format yang lebih fleksibel dan dapat dibaca oleh berbagai macam platform seperti web juga bisa dibaca. Lalu ada di sini Android ya juga bisa dibaca dan juga bahasa-bahasa ataupun aplikasi-aplikasi lainnya gitu sehingga kita tidak perlu membuat ataupun mengubah format dari model itu sendiri agar dapat dibaca. Contohnya kan ketika kita misalnya di model decision tree itu kan pada dasarnya konsep dari decision tree itu if else gitu kan. Nah, kalau kita pakai model kalau kita train modelnya itu menggunakan scikit-learn gitu, yang mana mereka itu sudah menggunakan algoritma mereka sendiri. Ketika kita ingin mengimplementasinya ke aplikasi, tentu kita harus membaca terlebih dahulu dari hasil decision tree gitu. Nah, jika di decision tree itu kan ada cabang if else gitu, maka kita juga harus menggunakan if else di aplikasi kita sehingga itu tidak efisien gitu. Jadi dengan menggunakan model Onyx ini, kita cukup hanya mengubah format dari model machine learning-nya ke dalam Onyx lalu bisa dibaca oleh aplikasi manapun seperti itu. Ya, untuk manfaatnya seperti memberikan performa atau memberikan portabilitas model gitu ya, ataupun ya pada intinya membuat model ini dapat dibaca oleh fleksibel dengan platform manapun. Sehingga nantinya dari model tersebut dapat digunakan oleh pengembang untuk improvement ataupun meningkatkan kualitas dari aplikasi itu sendiri. Nah, untuk Onyx ini formatnya itu ya dalam ekstensi .onnx yang mana itu tuh berisi graf komputasi, tipe dan bentuk tensor ataupun bobot model juga gitu. Yang mana dari masing-masing ini nantinya diambil dari model machine learning ataupun model AI yang kita sudah buat. Nah, selanjutnya di sini oh ya, di sini ada kesalahan ya. Seharusnya di sini bukan format model Onyx, melainkan di sini ada harusnya itu tulisannya itu sebentar, saya coba ubah terlebih dahulu ya. Untuk di Onyx step 1 itu harusnya di sini bukan format Onyx, tapi di sini contoh kasusnya. Contoh kasus. Saya coba run ulang aplikasinya. Sebentar. Nah, oke, sudah terbuka. Sudah terbuka di HP. Kita coba buka wiki lagi. Nah, ini ada contoh kasusnya gitu. Jadi ketika sebuah perusahaan itu melatih model rekomendasi sistem ataupun ya untuk preferensi penggunanya menggunakan TensorFlow untuk menentukan produk apa saja yang cocok untuk menggunanya, mereka perlu menggunakan suatu model ataupun suatu format model yang dapat dibaca melalui sisi servernya mereka sehingga mereka menggunakan Onyx agar ya waktu rentannya lebih cepat dan juga rekomendasi yang muncul itu juga lebih cepat dan lebih efisien gitu. Berbanding terbalik dengan kita mengubah format model itu secara langsung dengan misalnya dari
format decision tree ke if else itu kan cukup memakan banyak waktu dan juga banyak waktu runtime juga gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan yang namanya itu format Onyx untuk menghandle tersebut. Lalu untuk cara kerjanya seperti ini ya. Jadi intinya itu ketika kita menyimpan file terhadap dalam model Onyx, itu tuh ada yang namanya itu graph ataupun grafik. Yang mana setiap titik itu melambangkan ada nama itu operasi conv ataupun convolution, lalu ada relu dan juga matmul dengan garis-garis untuk perpindahan data dari masing-masing operasi tersebut dalam bentuk tensor. Yang mana seharusnya itu ya kita tidak perlu kaji terlebih lanjut dari format ini karena memang format Onyx ini dapat dibaca langsung oleh aplikasi kita sehingga tidak perlu dipelajari lagi. Cuma untuk cara kerja seperti itu ya. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk konversi model ini ya seperti ini saya ambil 3 dari masing-masing library pemodelan machine learning yang cukup sering digunakan yaitu ada PyTorch, TensorFlow, dan Scikit-learn. Ya intinya itu untuk PyTorch itu ada function yang namanya itu torch.onyx.export yang mana itu dapat langsung digunakan dari library PyTorch-nya. Lalu untuk TensorFlow itu dia menggunakan library tambahan yaitu ada TF2ONNX yang mana digunakan untuk konversi. Nah, lalu untuk Scikit-learn juga menggunakan library tambahan seperti SKL2ONNX ataupun Onyx. SKL2Onyx lah gitu bacanya ya. Selanjutnya, untuk dataset yang saya gunakan di sini customer personality analysis yang diambil dari Kaggle. Yang mana ketika dibuka di sini, maka ya ini data yang digunakan. Yang mana ini mencakup personality ataupun data-data pribadi dari customer. Yang nantinya data ini dapat digunakan untuk membuat klasifikasi machine learning yang mana fitur-fitur yang diambil itu adalah age, income, children, total spending, purchases, number visits month, recency, education encoded, marital status encoded, dan juga nanti outputnya itu akan membagi pelanggan menjadi beberapa cluster, yang mana kita menggunakan metode clustering, menggunakan oke, nanti akan dibahas terlebih dahulu untuk dari metode clustering apa yang digunakan. Ya, jadi intinya itu untuk outputnya ini adalah menghasilkan rekomendasi promo ataupun jenis tiket dan wahana yang sesuai berdasarkan ya cluster tadi yang sudah kita tentukan. Selanjutnya untuk rencana pengolahan dan penggunaan Onyx-nya, pemodelan cluster akan dilakukan menggunakan library Scikit-learn. Yang mana Scikit-learn tadi itu menggunakan function ini, library SKL2Onyx untuk mengkonversinya ke Onyx, yaitu ya metode yang kita gunakan ada K-means untuk clusteringnya. Dengan tahapan pertama itu dilakukan terlebih dahulu untuk data pre-processing untuk membersihkan data, kemudian untuk mengekstrak fitur, lalu juga ada namanya itu ADA atau exploratory data analysis untuk mengeksplorasi data untuk menentukan fitur-fitur apa saja yang digunakan. Kemudian untuk data dari data yang sudah dilakukan pre-processing tadi, barulah kita bentuk model clustering K-means dengan jumlah cluster yang ditentukan melalui metode elbow. Yang mungkin nantinya metode elbow ini akan dilakukan di tahap ADA ataupun di tahap pertama tadi, pre-processingnya. Lanjut, hasil tersebut kemudian akan dikonversi ke Onyx dan juga akan akan dikonversikan ke Onyx menggunakan library SKL2Onyx seperti cara kerja yang sudah dibahas tadi di menu konversi ini. Keempat, data pelanggan yang didapatkan dari aplikasi kita ini, aplikasi tiket ini akan diinput ke dalam model Onyx, lalu diubah skalanya gitu agar sesuai dengan model Onyx dan kemudian dilakukanlah clustering terhadap data tersebut gitu. Terakhir, model Onyx yang diimpor tersebut, model Onyx yang diimpor ke dalam Android Studio dijalankan melalui dependensi Onyx Runtime dan kemudian ketika ada pengguna yang masuk maka dia akan langsung terinput ke dalam model Onyx-nya yang mana nantinya setiap kita login tuh kita pasti akan ditentukan cluster dari pengguna masing-masing sesuai dengan data yang dikirimkan oleh pengguna tersebut. Kemudian dari data tersebut ditambahkanlah logika untuk masing-masing cluster yang sudah kita tentukan seperti ada promo, rekomendasi tiket dan juga wahana seperti itu. Oke. Mungkin sekian untuk
praktikum kali ini ada tab layout dan juga penjelasan tentang Onyx ataupun wiki Onyx di sini penyebutannya. Jika ada salah kata ataupun ya salah lainnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.